Baiklah, untuk membuka Go Kitab Suci Lingkungan kita pada malam hari ini, mari kita buka dengan lagu pembukaan. Wahai saudara, siapkanlah diri, mari menghadap Tuhan Allahmu. Mari saudara, satukanlah hati di dalam iman Kristus Tuhanmu. Kita berdosa yang dimuliakan Kristus, Marilah kita membuka pertemuan kita pada malam hari ini dengan tanda kemenangan Kristus di dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Putra dalam persekutuan dengan Roh Kudus senantiasa beserta kita. Sekarang dan selama-lamanya. Selamat malam Bapak Ibu. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian di dalam pertemuan Kokil bulan Februari untuk lingkungan Katarina Siena. Silakan Pak Anggiat. Baik Bapak, saya bacakan. Bacaan Injil Lukas. Bab 6 ayat 17 dilanjutkan dengan ayat 20 sampai dengan 26. Lalu ia turun dengan mereka dan berhenti pada suatu tempat yang datar. Di situ berkumpul sejumlah besar dari murid-muridnya dan banyak orang lain yang datang dari seluruh Yudea dan dari Yerusalem dan dari daerah pantai Tirus dan Sidon. Lalu Yesus memandang murid-muridnya dan berkata, "Berbahagialah hai kamu yang miskin, karena kamulah yang empunya kerajaan Allah. Berbahagialah hai kamu yang sekarang ini lapar, karena kamu akan dipuaskan. Berbahagialah hai kamu yang sekarang ini menangis, karena kamu akan tertawa. Berbahagialah kamu jika karena Anak Manusia orang membenci kamu, dan jika mereka mengucilkan kamu dan mencela kamu, serta menolak namamu sebagai sesuatu yang jahat. Bersukacitalah pada waktu itu dan bergembiralah, sebab sesungguhnya upahmu besar di surga, karena secara demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan para nabi. Tetapi celakalah kamu, hai kamu yang kaya, karena dalam kekayaanmu kamu telah memperoleh penghiburanmu. Celakalah kamu yang sekarang ini kenyang, karena kamu akan lapar. Celakalah kamu yang sekarang ini tertawa, karena kamu akan berduka cita dan menangis. Celakalah kamu jika semua orang memuji kamu, karena secara demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan nabi-nabi palsu. Demikianlah sabda Tuhan. Terima kasih Pak Anggiat. Selamat malam. Bacaan yang akan kita ulas pada malam hari ini mungkin agak sedikit lebih panjang dari mungkin bacaan yang kita ulas pada Kokil di bulan Januari. Bacaan ini memiliki beberapa ulasan yang saya meyakini bahwa ini sangat sederhana dan sangat menarik, terutama berkaitan dengan apa sebetulnya yang hendak disampaikan oleh Tuhan Yesus dalam khotbah di tempat yang datar ini. Dari sebagai ulasan bacaan, mungkin kita mulai dulu dari ayat 17 dari kitab Lukas 6 ini. Lalu ia turun dengan mereka dan berhenti pada suatu tempat yang datar.
Di situ ia berkumpul dengan sejumlah besar dari muridnya dan banyak orang lain yang datang dari seluruh Yudea, dari Yerusalem, dan dari daerah pantai Tirus dan Sidon. Hal ini sebetulnya sangat menarik ya. Nah, menariknya seperti ini ya. Karena sebetulnya kalau kita mungkin biasa memaklumi atau mungkin kita biasa membaca secara harafiah ya, bahwa sebenarnya tentu baik dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru berkali-kali kita akan mudah menemukan pernyataan bahwa Israel adalah bangsa yang terpilih. Di sini artinya Israel secara eksklusif merupakan bangsa yang merupakan dipilih untuk pengajaran dan bangsa yang dipilih untuk mendapatkan karunia Tuhan. Tetapi sebetulnya pandangan secara literal ini mungkin kurang tepat, karena sebetulnya kalau kita akan melihat satu persatu kembali di dalam Alkitab ya, seperti di sini mungkin kita cuplikan dari Keluaran 12 ayat 38, juga dari banyak orang dari berbagai bangsa turut dengan mereka, lagi sangat banyak ternak, kambing, domba, dan lembu sapi. Keluaran 12 ini bercerita tentang kisah Musa yang membawa umat Israel untuk keluar dari tanah Mesir ke tanah yang dijanjikan oleh Tuhan. Di sini dapat kita pahami bahwa sebetulnya yang selama ini kalau kita mungkin berpikir bahwa yang namanya yang dibawa Musa keluar dari Israel itu keluar dari Mesir itu hanya merupakan bangsa Israel atau Bani Israel. Tetapi sebetulnya pandangan ini atau setidaknya secara Alkitab ini sebenarnya kurang tepat, karena di situ Musa tidak hanya memimpin bangsa Israel. Dan kembali lagi pada ulasan bacaan kita, sebenarnya khotbah Yesus di tempat yang datar ini merupakan sebuah pengajaran yang ditunjukkan untuk segala bangsa. Mungkin di sini dicuplikan bahwa dari seluruh Yudea, Yerusalem, dan dari daerah pantai Tirus dan Sidon. Tentu ini universe yang mungkin di zaman itu sudah cukup besar. Artinya ketika Kaisar Romawi sendiri itu selalu menyebut kebijakannya sebagai kebijakan untuk seluruh dunia, karena pemahaman tentang lebar dunia itu sendiri itu mungkin belum seperti yang kita pahami sekarang. Nah, di sini dicuplikan bahwa dari Yerusalem sampai ke pantai Tirus dan Sidon itu artinya kalau kita kembali ke distribusi geografis dari 12 suku Israel ini tentu dari ujung ke ujung bahasanya. Sehingga Yesus mengajar atau firman yang Yesus sampaikan khususnya di dalam khotbah di tanah yang datar ini sebenarnya melambangkan bagaimana pengajaran Yesus itu bersifat universal dan ditujukan untuk segala bangsa. Kemudian kita lanjutkan dengan ayat 20. Lalu Yesus memandang murid-muridnya dan berkata, "Berbahagialah hai kamu yang miskin, karena kamulah yang empunya kerajaan Allah." Ini saya punya sedikit mungkin referensi yang cukup menarik. Jadi mungkin nanti juga bisa di googling sendiri ya. Ada sebuah pengajaran waktu ada kajian kitab suci yang diadakan oleh Romo Bayu Roseno ya dari Ordo Pewarta, membahas tentang orang miskin dan orang kaya. Jadi orang kaya itu dilematis ya. Kalau di Alkitab kan disebut orang kaya itu yang nggak bisa masuk surga, orang kaya itu kan nggak bisa nggak dijanjikan keselamatan dan sebagainya. Tapi pada kenyataannya kalau ketika kita butuh donatur, orang kaya ini dicari. Gitu. Ini sebenarnya menarik. Kalau kita mau menginterpretasikan ini secara literal, harafiah ya, mungkin kita bisa terjebak pada pemaknaan bahwa kaya itu kan sebetulnya sesuatu yang sifatnya itu material. Memang sungguh demikian. Hanya yang dimaksud kaya dan miskin dalam Alkitab itu sebetulnya ini adalah seperti yang disampaikan bahwa Allah mengasihi mereka yang tidak pernah menempatkan kepemilikan duniawi di atas Allah. Sebagai cuplikan, kita bisa lihat di Markus 10 ya, Injil Markus 10 ayat 31,
Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Ini juga akan bersambung dengan apa yang disampaikan di Lukas di bab yang pertama, ayat 51 dan 52. Ia memperlihatkan kuasanya dengan perbuatan tangannya dan mencerai-beraikan orang yang congkak hatinya. Dan ayat 52 selanjutnya, ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Nampak di sini sebetulnya yang dinamakan atau yang dipahami sebagai miskin dan kaya itu sebenarnya bukan merupakan sebuah makna literal harafiah semata. Tetapi bagaimana disampaikan seperti Lukas, congkak hati pada ayat 51 dan kemudian di 52 meninggikan hatinya, meninggikan orang-orangnya, meninggikan diri sendiri. Dan mungkin di Markus selalu berusaha menjadi yang pertama. Tuhan menginginkan atau mengajarkan kepada kita melalui firman-Nya di dalam Alkitab bahwa kepemilikan duniawi di atas Allah. Artinya bukan berarti kepemilikan duniawi itu terus menjauhkan kita dari Allah, tetapi sejauh kita bisa menggunakan apa yang kita miliki di dunia itu, ya, kita tundukkan di hadapan Allah dan sebesar-besarnya dipergunakan untuk kemuliaan Allah. Tentu itu yang menjadi firman atau pengajaran yang patut untuk kita pahami bersama dan patut untuk kita laksanakan sebagai murid-murid Tuhan Yesus. Selanjutnya dari ulasan bacaan, sekali lagi bahwa yang namanya kita bicara tentang bacaan Lukas 6:17 disambung dengan 20:26 ini, tentu di sini banyak sekali sebuah kontras, atau kalau di dalam bahasa panduan yang diberikan oleh keuskupan ini adalah sebenarnya fakta sosial atau status sosial dan menyangkut kehormatan. Di mana sebenarnya firman ini bicara dan mengajarkan kepada kita bahwa kita itu sebagai murid Yesus sudah seharusnya bahwa kita ini bersikap rendah diri. Karena sebetulnya berkatnya turun membebaskan, menyembuhkan, dan mengampuni. Jadi artinya berkat Tuhan itu turun untuk membebaskan, menyembuhkan, dan mengampuni. Sehingga pengampunan ini hanya akan hadir pada saat kita tidak bersikap congkak hati. Tentu kita tidak bersikap meninggikan diri dan hati kita di hadapan Allah. Karena sebenarnya yang berbahagia bukanlah yang dipuji karena kedudukannya, melainkan mereka yang setia dalam janji Kristus. Ini seperti yang ditulis dalam surat Kisah Para Rasul 4 ayat 10 bahwa maka ketahuilah oleh kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel bahwa dalam nama Yesus orang Nazaret yang telah kamu salibkan, tetapi yang telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati, bahwa oleh karena Yesus itulah orang ini berdiri dengan sehat sekarang di depan kamu. Di sini sudah jelas sekali bahwa sebetulnya yang kesetiaan dalam janji Yesus dan hidup dalam firman-Nya ini adalah kunci dari kebahagiaan kita sebagai murid-murid Kristus. Karena selanjutnya sebagai contoh bahwa bagaimana orang tinggi hati dan congkak itu sungguh ditentang atau sungguh dikecam oleh firman Tuhan. Karena kita harus sebagai orang Kristen, murid-murid Yesus, kita percaya bahwa orang yang menabur dengan menangis akan menuai dengan bersorak-sorai. Ini dari Mazmur 126 ayat 5 sampai dengan 6. Di sini sebetulnya terkesan bahwa orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Sekali lagi, kita perlu untuk melihat ini tidak secara harafiah semata, tetapi kita melihat bahwa menabur dengan mencucurkan air mata itu menunjukkan sebagai sebuah simbolisme bahwa kita memiliki sebuah tekad dan kehendak yang kuat untuk sungguh mencucurkan air mata demi apa? Demi kemuliaan Tuhan. Ini merupakan sebuah bentuk pujian dalam Mazmur yang mewakili sesungguhnya apa yang menjadi tugas kita sebagai murid-murid Yesus Kristus. Karena sekali lagi bahwa kita sering mendengar bahwa kadangkala itu bahwa godaan atau mungkin tantangan kita terutama dalam hidup sosial kita untuk mencari nama dan kehormatan atau mencari popularitas
itu tentu sangat-sangat manusiawi, dan itu bukan merupakan sesuatu hal yang sebetulnya keliru. Seperti tadi mungkin perumpamaan yang saya kutip dari Romo Bayu ya, menurut saya itu sederhana tapi bagus, karena sebetulnya yang keliru itu bukan bagaimana kita hidup di dunia ini, karena hidup kita di dunia itu sudah diberkati. Sejak zaman Tuhan menciptakan kita serupa dengan gambarnya. Artinya citra diri manusia ini adalah bentuk manifestasi dari citra dan rupa gambar yang ada di dalam kehendak Allah. Nah, tentu kita hidup diberkati, tetapi yang tidak diberkati atau kemudian menjadi kecaman seperti yang kita ulas bersama di dalam kitab Lukas ini sebetulnya adalah bagaimana kemudian kita memaknai dan melaksanakan hidup tersebut sesuai dengan firman Allah, yaitu di mana kita tidak meninggikan diri kita sendiri di atas Allah. Kalau untuk kita memiliki kepemilikan material di dunia, atau kita memiliki kemampuan atau talenta yang kemudian kita menikmati di dunia, itu tentu tidak pernah ada yang salah. Artinya Alkitab pun tidak melarang, baik dari Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru. Tetapi yang perlu kita perhatikan di sini dari kita ulas pada bacaan ini sebetulnya adalah bagaimana kemudian kita menggunakan segala sesuatu yang sesungguhnya Tuhan berikan tersebut. Jadi segala kekayaan, mungkin nama besar, mungkin kesempatan, talenta yang kita punya, itu sebenarnya merupakan punyaan Tuhan. Dan sebetulnya kita ini bertugas ya dalam implementasi sebagai murid-murid Tuhan untuk menggunakannya sebesar-besarnya demi kemuliaannya. Maka di sini di terakhir seperti yang dikutip dari Yeremia 5 ayat 31 bahwa para nabi bernubuat palsu dan para imam mengajar dengan sewenang-wenang dan umatku menyukai yang demikian. Tetapi apakah yang kamu berbuat apabila datang kesudahannya? Karena sungguh sebetulnya Allah sungguh mengutuk orang-orang yang mencari nama dan hormat untuk dirinya. Makanya tadi kita bisa lihat bahwa dalam Markus disampaikan bahwa yang datang terakhir itu adalah yang akan diselamatkan. Artinya bahwa sebetulnya orang-orang yang mampu mengimani segala firman ini dalam bentuk yang paling sederhana, dalam bentuk yang jauh dari sikap-sikap yang bersifat congkak dan meninggikan hati diri sendiri, itulah yang sebenarnya menjadi empunya kerajaan surga. Baik, mungkin kita lanjutkan dengan refleksi dan diskusi. Seperti biasa di dalam acara Gokil, mungkin kita akan membuat refleksi dan diskusi dari kelima poin ini. Mungkin keempat, karena yang poin kelima ini nanti mungkin bisa kita bahas bersama tanpa kita sharing sendiri-sendiri. Tapi mungkin untuk poin 1, 2, 3, 4 kita bisa berdiskusi, dan mungkin Bapak, Ibu, adik-adik juga bisa sharing sebagai refleksi dan diskusi dari pertanyaan-pertanyaan atau pernyataan yang ada di sini. Yang pertama adalah pengajaran Yesus adalah wujud perutusannya, yaitu memberitakan kabar baik kepada orang-orang miskin yang menangis karena kekurangan pangan penganiayaan. Apakah kita siap diutus keluar dari zona nyaman, menyapa dan memberikan penghiburan, kekuatan moral, mental, spiritual, dan harta milik pribadi kepada orang miskin dan lapar? Silahkan, mungkin Bapak Ibu ada yang mau sharing, monggo. Di sini sebenarnya pertanyaan refleksi ini sangat menarik ya, karena sebenarnya kalau mungkin beberapa, kalau nggak salah sebelum Natal ya ada bacaan di hari Minggu keberapa saya agak lupa, tapi ada sebuah tantangan ketika seorang kaya mendekati Tuhan Yesus dan bertanya, saya sudah melakukan semua hal sesuai yang kau perintahkan. Dan Tuhan Yesus, apalagi yang kurang? Kemudian Tuhan Yesus menyatakan bahwa pergi dan jualah semua milikmu dan ikutlah aku. Ini tantangan yang sebenarnya itu adalah bentuk yang sangat ekstrim. Nah, tapi memang kalau kita bicara di sini ya, sebenarnya ini kan mirip seperti bagaimana tugas perutusan misi kita kan. Dalam arti kalau setiap kali kita selesai misa itu kan IT misa S kan, pergilah
engkau diutus. Nah, ini mungkin ini merupakan sesuatu hal yang sangat menarik ya untuk bisa kita refleksi sajalah. Karena memang saya rasakan kalau dalam bentuk yang sangat ekstrim itu mungkin ya saya sendiri pun juga mungkin belum siap untuk bisa ada pada level tersebut. Tetapi setidaknya kalau kita keluar dari zona nyaman, menyapa dan memberikan penghiburan, kekuatan moral spiritual, ini tentu sesuatu hal yang setidaknya satu dari sekian banyak tugas perutusan ini bisa kita lakukan. Monggo silahkan kalau ada yang mau sharing. Pak Anjar, Monggo. saya ingin sedikit mengulas tentang bagaimana kewajiban kita sebagai manusia sosial yang hendaknya juga bisa berbagi seperti apa yang diajarkan Yesus sendiri. Jadi kita tidak harus kekeh egois untuk menikmati apa yang kita peroleh dari Tuhan sendiri, dan hendaknya kami bisa merasakan penderitaan orang lain, terutama menyaksikan orang yang miskin dan kelaparan. Saya kira setiap orang akan tergerak hatinya. Saya sendiri melihat seorang ibu pejabat yang turun dari mobilnya baru beberapa hari ini memberikan sesuatu kepada hamba Tuhan yang cacat, yang miskin dan tersingkir. Terharu saya melihatnya karena dia menanyakan apa yang Bapak butuhkan. Sudah setua ini masih ada di jalanan di malam hari. Maka saya tersentuh. Hendaklah kita, apa yang bisa kita bagikan kepada sesama kita, hendaknya kita terus tergerak untuk berbagi dengan mereka. Karena saya percaya kepada pemilik kita bahwa apa yang akan kau berikan akan kulipat gandakan pengembaliannya. Maka saya merasa apalagi sekarang di saat tua yang sudah sakit-sakitan ini, saya merasa betapa berartinya cinta sesama itu sama dengan mencintai dirinya sendiri. Karena di saat lemah kita ditolong oleh yang lebih kuat. Apa salahnya kalau kita membagikan apa yang kita miliki kepada sesama kita sebagai imbalan karunia Tuhan, agar kita dikuatkan di dalam kehidupan yang sudah renta ini menjadi masih mempunyai arti dan bisa mentaati dan mengingat ajaran Tuhan bahwa hendaknya engkau berbagi kepada sesamamu seperti aku memberikan rezeki kepadamu. Demikian barangkali Pak Anjar yang bisa saya sampaikan. Matur nuwun Bu Agnes, matur nuwun. Sharingnya matur nuwun. Jadi memang seperti yang mungkin tadi sempat saya singgung ya, bahwa sebetulnya ini perintah yang sangat sederhana dari Tuhan Yesus, tetapi memang ini tidak mudah karena yang namanya ya, kita bicara terutama kalau kita bergelut dengan rutinitas dan sebagainya ya. Terus kalau kita kembali lagi pada firman bahwa kita diutus untuk keluar dari zona nyaman, menyapa dan memberikan penghiburan dan seterusnya. Mungkin ini menjadi sesuatu hal yang merupakan tantangan, tetapi bukan berarti ini merupakan sebuah halangan ya, karena sebetulnya kan tentu kan hakikat dasar dari perutusan itu sendiri kan tentu kan akan berinteraksi ya kita, artinya kita akan berbagi pemaknaan dengan orang-orang yang miskin, yang menangis dan kekurangan pangan, karena ini memang realitas sosial, apalagi semasa pandemi ini kan jumlah saudara-saudara yang miskin
karena kekurangan pangan dan juga penganiayaan ini kan terus bertambah, terutama dengan situasi geopolitik global sekarang yang seperti demikian. Mungkin ini merupakan sebuah wejangan untuk kita, dan saya rasa refleksi nomor 1 ini mungkin kalau kita mungkin belum memikirkan ya, karena saya yakin ini pertanyaannya mudah, tapi memang namanya juga refleksi ya. Memang tidak harus dijawab sekarang, tapi mungkin ini layak untuk kita renungkan secara pribadi sebagai bahan perenungan kita. Karena tentu kan kita bicara seberapa kita punya komitmen ya, tidak hanya terhadap sabda atau firman Tuhan untuk mengutus kita, tetapi juga terhadap diri kita sendiri. Seberapa kita sebetulnya siap untuk keluar dari zona nyaman seperti dalam refleksi yang diberikan pada Gokil kita pada hari ini di bulan Februari. Monggo silakan kalau ada yang mau menambahkan sebelum mungkin saya masuk ke poin yang kedua. Saya Pak Anjar. Ji, monggo Bu, monggo. Ini cuma cerita sharing kehidupan sehari-hari aja ya Pak ya. Ji, Di situ monggo, kan Bu. ditanya apakah kita siap diutus keluar dari zona nyaman, menyapa dan memberikan penghiburan, kekuatan, moral, mental, dan seterusnya kepada orang miskin dan lapar. Jadi ini cerita pengalaman aja. 1 bulan yang lalu kan saya pulang kampung sendiri ke Madiun. Saya naik kereta. Jadi kereta itu ada 2 pilihan nih Pak, bisnis sama luxury. Yang luxury itu harganya 2 kali lipat dari yang bisnis, yang eksekutif. Saya agak sombong gitu, agak pengen ngerasain yang naik luxury itu seperti apa gitu. Padahal rangkaian gerbongnya sama ya, nyampenya sama, durasi waktunya sama. Saya pengen naik yang luxury kok, kayaknya enak gitu, mewah gitu. Saya hitung-hitung, saya pikir-pikir kalau yang luxury itu harganya 2 kali lipat. Lalu saya mikir panjang gitu. Kenapa saya harus membayar 2 kali lipat untuk sampai ke tempat tujuan yang sama dengan durasi yang sama? Apakah nggak sebaiknya yang 1 kali lipatnya itu diberikan untuk ya mungkin ada saudara teman saya yang membutuhkan. Jadi saya tiba-tiba berpikir seperti itu. Akhirnya benar saya memilih yang eksekutif saja, yang harganya 600.000 ya, kalau yang luxury itu harganya 1,2. Terus saya berpikir sisanya ini kayaknya ada saudara dekat saya yang mungkin butuh gitu dengan uang yang nggak banyak gitu ya mungkin. Tapi bagi dia itu berarti sekali gitu. Akhirnya benar ketika saya sampai di Madiun, 3 hari berapa hari kemudian ketemu saudara dekat gitu yang memang dia kondisinya lagi tidak baik gitu. Saya ngobrol-ngobrol, akhirnya pas saya pulang istilahnya saya sanggupin gitu, ekspresi dia tuh kayak gimana ya, aduh pengen nyembah gitu, pokoknya berlebihan menurut saya. Dia bilang ini uang banyak banget, dia bilang saya buat cicilan ini cicilan itu, ini kamu kok ngasihnya besar banget, padahal menurut saya itu kan ya tiket kereta 1 kali gitu. Jadi akhirnya saya puas ya, saya senang bahagia. Ternyata saya memilih yang tidak luxury itu, saya memilih yang biasa saja dengan durasi yang sama. Saya juga nyampe Jakarta sampai Madiun juga selamat dengan durasi yang sama, dan dari sisa budget itu saya bisa berbagi ke saudara yang membutuhkan. Jadi itu saya refleksikan bahwa saya keluar dari zona nyaman ya, saya nggak mau naik yang luxury, saya memilih yang biasa aja. Jadi seperti itu sih Pak hasilnya. Terima kasih Bu Ani. Ini apa ya, sangat-sangat menginspirasi sekali ya, karena sebenarnya yang seperti yang tadi mungkin sedikit saya singgung ya, yang namanya kita bicara tentang perumpamaan miskin dan kaya di sini itu sebenarnya lebih kepada sebuah sikap mental. Jadi ketika kita sebenarnya mengorbankan sesuatu yang sebenarnya kita bisa beli dengan sebuah tujuan bahwa kita sebetulnya akan menggunakan itu untuk memberikan penghiburan, tentu itu sebuah perspektif yang sangat sesuai dengan firman Tuhan. Dan sesuatu hal yang saya meyakini ya, itu mungkin akan lebih mudah kita lakukan. Karena pengalaman-pengalaman seperti yang Bu Ani alami itu tentu sering banget terjadi. Mungkin khususnya pada diri saya sendiri ya.
saya sering sekali berada pada pengalaman bahwa saya bisa menikmati punya sebuah kenikmatan yang lebih menjadi sebuah zona nyaman dengan sebuah rasionalisasi bahwa sebetulnya ya saya kan bisa gitu loh. Mungkin contoh atau sharing dari Bu Ani tadi itu sangat bisa menginspirasi dan sangat bisa menjadi sebuah bentuk sederhana, yaitu kesederhanaan itu sendiri sebagai sebuah simbol kita keluar dari zona nyaman dan sungguh secara konkret memberikan penghiburan dan kekuatan moral, mental, spiritual, dan mungkin juga dukungan ekonomi seperti Bu Ani sampaikan tadi. Sehingga itu akan memberikan manfaat kepada orang-orang miskin yang menangis karena kekurangan pangan dan penganiayaan. Ini merupakan sesuatu hal yang sangat baik dan ini merupakan apa yang menjadi maksud dari khotbah Tuhan Yesus di tanah yang datar. Terima kasih Bu Ani, terima kasih sekali. Monggo silahkan Bapak Ibu yang lain yang mau sharing. Ini sebenarnya menarik sekali karena sebenarnya hal-hal yang sederhana inilah justru yang menjadi yang mudah diimplementasikan dari apa yang Tuhan ajarkan atau Tuhan Yesus sampaikan dalam firman. Silakan kalau ada yang mau sharing sebelum saya. Anjar, kalau boleh saya ini Monggo Pak, monggo. kasih pendapat gitu ya. Kalau ya ini kan refleksi ya, pertanyaannya apakah kita siap diutus keluar dari zona nyaman kita, menyapa, memberikan penghiburan, kekuatan moral, mental, spiritual, dan harta milik pribadi kepada orang miskin dan lapar ya. Jadi pertanyaannya apakah kita siap diutus keluar dari zona nyaman kita ya. Kalau refleksi saya sih ini ya akan kembali ke masing-masing kita ya sebetulnya. Kalau kita misalnya punya komitmen pribadi gitu ya, itu kita sebetulnya bisa mengukur sendiri gitu, kita itu udah pada tahap apa gitu, bisa apakah kita benar-benar bisa benar-benar melakukan itu full gitu, atau baru tahap ini gitu ya. Itu sih menurut saya kita sendiri yang tahu sih. Kalau kita emang punya misalnya niatan atau ingin kayak gitu kan, mungkin kita pada tahap ini baru sampai level ini gitu, tapi nanti kita sedikit demi sedikit gitu bisa lebih dalam lagi atau lebih benar-benar menjalankannya gitu. Misalnya ya kita kan pasti tahu nih kita lagi zona nyaman, artinya saat ini kita misalnya cukup lah gitu kan. Terus kalau misalnya kita cukup kan, terus kita punya keluarga di rumah, punya anak, punya kebutuhan kita gitu kan. Tapi kalau kita lihat misalnya totalitas semua gitu kan, itu kalau kita misalnya hidup berkeluarga kan akan berbeda dengan kalau kita misalnya jadi kayak rohaniwan gitu ya. Itu kan dia totalitas semua begitu. Nah itu makanya saya bilang kembali ke masing-masing kita sih. Mungkin porsi kita menurut kita nih ya artinya kita bertahap gitu menuju ke arah sana yang benar-benar bisa full untuk melayani sesama begitu. Artinya patokannya ini ya kita sendiri sebetulnya yang kita bisa tentukan gitu. Artinya misalnya di tahap ini kita membantu ini, berikutnya kita punya target pribadi ke depannya nih, misalnya setahun lagi kita punya target yang ini, terus berikutnya ini itu. Jadi menurut saya sih begitu Pak Anjar ya. Jadi kita sendiri yang bisa ini sih menentukan. Memang zona nyaman tiap orang tuh beda-beda kan. Mungkin yang menurut kita segini, orang lain kan belum tentu ini zona nyaman gitu kan. Artinya kita ya tadi yang Bu Ani sempat sampaikan kan, mungkin nilai segitu bagi kita kayaknya biasa lah, tapi orang lain mungkin yang melihatnya, yang merasakannya gitu, kok besar sekali gitu kan. Nah, mungkin di kemudian hari kita ada sesuatu, kita bisa punya apa lagi yang kita bisa berikan
Itu sih dari saya, Pak Anjar. Terima kasih. Terima kasih Pak Ardi. Tentu saja Pak Ardi, saya pun sependapat sekali. Makanya tadi dari awal refleksi ini saya sempat sedikit singgung bahwa ini sebenarnya tantangan utama karena kan tentu ini kita kembali pada ukuran kita masing-masing dan sebetulnya ini kayak sama seperti cerita orang kaya dan janda miskin ketika memberikan persembahan di bait Allah ya, di mana kemudian janda miskin itu mendapatkan anugerah dari Tuhan karena dia memberi dari segala kekurangannya, sehingga dalam hal ini tentu kan kurang atau lebih ini merupakan sesuatu hal yang kembali ke ukuran kita masing-masing. Tetapi di sini bukan kita yang nanti mengukur, tetapi Tuhanlah yang akan mengukur. Karena tentu di balik segala pemberian atau segala pelayanan yang kita lakukan tersebut, tentu kan kita memiliki sebuah niat, kita memiliki sebuah semangat dari bagaimana kita ini menjalankan firman Tuhan dalam hidup kita sebagai sebuah layanan perutusan yang Tuhan berikan kepada kita dan kita jalankan dalam hidup kita sehari-hari. Terima kasih Pak Ardi sharingnya. Saya sangat sepakat dan tentu saja ini merupakan sesuatu hal yang merupakan bentuk kontemplasi dari kita masing-masing sebagai individu ya murid-murid Yesus. Tentu tidak ada sebuah seragam standar tertentu karena juga di Alkitab juga tidak diharuskan. Dan di Alkitab sendiri itu juga tidak pernah mengatakan kamu harus berikan semua 70%, 80% tidak. Hanya kalau memang ada kan sisihkanlah 10% itu kan seperti perjanjian antara Yakub dengan Allah. Tetapi selain itu kan kita tidak ada kok. Jadi orang Kristen ini sebenarnya simpel kan, kembali lagi kepada bagaimana kita juga memiliki seperti yang Pak Ade sampaikan, saya setuju sekali. Kita tentu tidak diharapkan seperti para mungkin orang-orang yang menjalankan hidup bakti ya, seperti para klerus atau biarawan, tentu tidak. Tetapi dalam bentuk nyata kita, peranan kita karena tidak semata-mata kan hanya berkaitan dengan harta, tetapi di sini juga kekuatan moral, mental, spiritual, dan pelayanan kita yang lain-lain. Tentu setiap dari apa yang kita lakukan untuk kemuliaan Tuhan itu tentu diberkati. Mungkin itu aja mungkin untuk refleksi kita di poin nomor 1. Terima kasih sekali lagi Pak Ardi. Matur nuwun. Ya, terima kasih Matur nuwun. Mungkin kita masuk pada refleksi yang nomor 2. Apakah mungkin murid yang miskin, lapar, menangis, dan tersingkir karena nama Yesus dapat mengalami kebahagiaan? Monggo kalau ada yang mau mungkin sekedar merefleksi atau berdiskusi berkaitan dengan ini. Pak Anggiat mungkin, monggo Pak Anggiat, Pak Santosa, Bu Anita, monggo. Baik, saya Bapak ya. Nggih, monggo Pak. Untuk pertanyaan kedua ini, apa mungkin murid yang miskin, lapar, menangis, dan tersingkir karena nama Yesus dapat mengalami kebahagiaan? Belajar, tadi saya sambil baca-baca dari beberapa renungan bahwa di masa Yesus itu, yang pertama yang saya pahami bahwa Yesus memiliki murid dari berbagai latar belakang, justru bukan orang-orang hebat. Itu yang saya pahami. Lalu yang kedua, memang di masa Yesus itu, murid-murid itu miskin, lapar, menangis, dan tersingkir, karena memang di masa itu sistem di mana yang namanya pejabat ya atau mereka yang berkuasa memang sungguh mengambil semua menurut saya. Nah, itu membuat mereka akhirnya miskin, lapar, menangis, dan tersingkir. Namun seperti yang kita yakini secara iman, sabda Yesus itu mengatakan bahwa kebahagiaan itu akan diberikan kepada siapa saja, maka saya yakin murid-murid Yesus akan menerima itu. Dan pengalaman pribadi juga sebagai murid Yesus, saya pernah mengalami menjadi seorang volunteer di Papua, di mana memang menurut saya kehidupan sangat sederhana. Tapi lepas dari situ saya meyakini yang namanya berkat. Setiap orang tua murid, orang-orang Papua itu mengatakan berkat bagi Pak Guru, berkat bagi Pak Guru. Itu
sangat saya yakini bahwa itu akan Tuhan berikan. Artinya saya akan bisa melewati kesulitan-kesulitan saya, dan saya bisa nyaman untuk memberikan yang terbaik selama saya berkarya di sana, dan saya mendapatkan bahagia di situ. Bahkan sampai saya mengalami kena malaria yang mereka menurut dokter kok bisa satu seperti Bapak kena 2 malaria. Saat itu namanya Tersiana sama Tropika yang sungguh memang badan udah ngilu, demam, panas dingin gitu. Tapi karena kalau yang namanya Tropika itu menyerang saraf otak yang di mana saat itu saya merasa membenturkan kepala ke dinding itu nyaman banget saat itu. Kalau udah Tropika itu kena, saya seperti apa ya, candu akhirnya ya. Setiap kepala saya sakit banget, saya benturkan kepala saya ke dinding. Itu saya nyaman. Tapi lepas dari situ, saya merasa bahwa saya bahagia karena banyak orang yang membantu saya, dukungan banyak, dan saya dikuatkan. Itu sih Pak. Jadi saya yakin mereka yang tersingkir itu atau yang miskin, lapar, pasti bahagia. Terima kasih Pak Anja. Terima kasih sekali Pak Anggia, ceritanya sungguh bisa memberikan inspirasi Pak, karena memang yang namanya pelayanan yang sangat yang sangat konsisten dan bentuk dari komitmen kita dalam pelayanan itu memang tantangannya ya termasuk malaria mungkin Pak Anggia ya. Jadi artinya kan tentu ketika berangkat ke Papua dalam tugas juga saya meyakini bahwa Pak Anggiat tentu berangkat dengan semangat untuk melayani, dan ini memang sebuah sebuah bentuk atau manifestasi dari kita sebagai murid-murid Yesus itu memang sungguh bisa membuat perubahan, bahwa kita sungguh bisa menunjukkan identitas kita sebagai orang Kristen dengan komitmen pelayanan khususnya yang dari cerita Pak Anggiat ini. Jadi dan mungkin tadi saya sedikit menyambung yang Pak Anggiat sampaikan, itu betul sekali ya, karena murid-murid Tuhan Yesus juga orang-orang yang sederhana, nelayan, rata-rata nelayan yang mungkin juga kalau kita melihat konteks kesejarahannya di zaman Yesus dulu ya, mungkin bahkan mereka saya nggak yakin bisa baca bisa tulis mungkin karena tingkat literasi dari huruf itu sendiri kan juga masih belum tinggi pada waktu itu. Tetapi ya memang itulah, memang Yesus juga tidak tidak memilih murid-murid yang dari golongan-golongan yang mungkin yang sudah sangat terpelajar atau mungkin kan para punggawa raja, juga tidak memang. Ya ini tidak sekedar ngawur ya, artinya kayak ini bukan sebuah pilihan yang acak dari Yesus, karena seperti yang Pak Gayat sampaikan, saya sangat setuju bahwa sebenarnya kesederhanaan ini merupakan kata kunci dari bagaimana kita bisa meresapi dan melaksanakan firman Tuhan yang ini ya, yang berkaitan dengan bagaimana kita menampilkan kesederhanaan dan melakukan pelayanan dengan penuh kesederhanaan sembari kita terus melestarikan komitmen kita untuk menunjukkan jati diri kita sebagai orang Kristen yang bisa menjadi teladan dan bisa menginspirasi. Monggo yang lain mungkin yang terima kasih matur nuwun Pak Anggiat sekali lagi sharingnya. Silakan mungkin Pak Santosa, mungkin Pak Bu Anita, monggo. Pak, lo. Monggo Pak. Kalau tadi yang dikatakan bahwa sebagai murid Yesus istilahnya di dalam penderitaan, kemudian dalam keadaan lapar dan menangis gitu, karena atas nama Yesus dapat mengalami kebahagiaan. Saya rasa kalau saya yang alami sendiri juga pastinya saya bahagia Pak. Karena mungkin ini nggak jauh beda sama yang diskusi, yang refleksi yang nomor 1 juga. Mungkin dari sisi pengalaman juga kita memberi sesuatu yang istilahnya membantu orang lain, sementara kita sendiri misalnya ini artinya kita butuhkan juga, tapi menurut pandangan kita dan kita sebetulnya bisa mampu melewatin, sementara
orang lain sendiri yang harus apa ya, mereka sendiri itu sebenarnya menderita dan kita tahu, dan kita sebenarnya butuh dengan apa yang sebetulnya kita punya, dan kita akan memberikan sesuatu yang artinya kebutuhan kita pun harus kita kurangin, artinya seperti itu. Contoh sederhana yang pernah saya alamin itu waktu di Jogja, Pak, saya bilang waktu ya saya mempunyai uang itu sebetulnya untuk perjalanan saya pulang. Nah, di saat yang sama ada orang yang membutuhkan bahwa dia tidak bisa pulang ke daerahnya ya. Mungkin kalau di Jogja itu kan ada, mungkin bukan daerah kota ya, dari kota ke daerah misalnya Kulon Progo atau mana itu kan mungkin dia pulang juga istilahnya di rumah gitu. Nah, dia membutuhkan banget karena memang nggak ada uang di situ. Nah, di saat saya saya punya uang itu sebenarnya untuk pulang ke Magelang, itu saya ada di Magelang dari di Jogja. Nah dengan sebetulnya saya mau apa tuh, kasih enggak karena mereka juga butuh. Sementara saya juga butuh juga pada saat mau pulang. Nah, dengan keberanian saya ya udah deh, mungkin biasa naik patas, akhirnya saya udah deh naik angkot biasa aja yang mungkin yang butuh waktunya mungkin lebih lama. Nah, dari situ saya korbankan dari yang saya punya itu untuk mereka. Jadi separuh itu saya kasih ke orang tersebut dengan maksud tujuan agar orang tersebut bisa pulang dengan keadaan baik. Dari situ saya merasa ya, setelah itu kan mungkin ada kekurangan dari saya, mana nih ya, orangnya seperti mana. Tanpa sengaja mungkin saya mikirnya yang ini, saya sudah lega, artinya ada perasaan lega bahwa saya sudah bisa membantu dari situ. Dan ya tentunya udah deh, kalaupun saya mau jalan, saya udah mikir udah deh jalan aja. Tapi ternyata mungkin ini ya, apa istilah kebetulan atau enggak? Kalau saya sih istilahnya bukan kebetulan ya, karena memang apa? Kalau kebetulan masuk setiap kali selalu ada bilang kebetulan. Nah, ternyata ada teman yang searah. Nah, itu dia. Saya udah mulai jalan itu. Dan sekarang ini. Jadi saya nggak bisa sampai ke Magelang, akhirnya apa? Saya nangkot cuman batas pertengahan. Pertengahan itu, nah sekarang udah deh, saya nyebrang jalan aja deh, nyebrang di situ ada jembatan, jadi saya setelah nyebrang di situ baru saya bisa naik lagi yang menuju sana, mungkin sampai mendekatin rumah mungkin bisa jalan lagi. Ternyata nggak sangka ternyata ada apa, teman ya itu mungkin melihat atau gimana. Nah akhirnya apa? Akhirnya ya dengan sendirinya itu ya akhirnya menawarkan untuk ini, ya udah dari situ bisa ini. Nah dari situ semua saya ada perasaan lega juga, artinya saya memberikan sesuatu yang sebetulnya bukan, tapi istilahnya ada perasaan apa ya, bahagia ya, artinya oh saya itu mampu sih memberikan sesuatu ke orang lain yang memang membutuhkan dibanding saya sebetulnya, dan mereka memang kurang mampu untuk pulang dan sebagainya itu. Nah dari situ sebagai contoh sederhana yang mungkin apa bisa saya lewatin semua ya, dengan akhirnya ya ada perasaan bahagia dari diri saya sendiri yang pastinya bisa saya rasakan dalam pengalaman hidup saya dalam menjalankan misi yang mungkin penderitaan yang saya alami mungkin nggak seberat yang pernah dialami oleh Yesus sendiri, yang tentunya kita tahu ya penderitaan Yesus yang alamin itu secara fisik dan hukumannya itu yang harus ditanggungnya itu untuk hapus dosa-dosa. Nah, mungkin itu aja Pak Anjar yang mungkin bisa saya share. Mungkin ini sekaligus yang tadi antara yang refleksi yang nomor 1 itu kan istilahnya membantu ya, istilahnya membantu atau istilahnya dari nyoman
zona nyaman yang untuk memberikan sesuatu penghiburan untuk orang lain. Mungkin itu bisa sekaligus antara yang poin 1 sama poin 2 itu mungkin saya ringkas dari sini aja. Matur nuwun, Pak Anjar. Matur nuwun Pak Santosa, benar-benar sungguh sharingnya sekali lagi berbagi inspirasi, bahwa saya sangat setuju ya Pak Santosa, bahwa memang tantangan pada saat ketika kita berhadapan dengan situasi seperti yang dialami Pak Santosa itu tentu saja kan ada dilema di situ. Tetapi pengalaman Pak Santosa memberikan inspirasi kepada kita, karena sebetulnya mungkin kalau terus ketemu kemudian kebetulan apa namanya, ketika mau jalan ketemu temannya bisa terus kemudian bareng temannya, karena memang itulah yang harus menjadi peneguhan kita sebagai murid-murid Tuhan Yesus, bahwa coba saya mungkin sedikit mengutip ya dari Matius 10 ayat 39. Siapa yang memelihara nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya, dan siapa yang kehilangan nyawanya oleh sebab aku, ia akan mendapatkannya. Di sini sebetulnya kita meyakini seperti pengalaman atau kisah pengalaman Pak Santosa tadi, bahwa ketika kita meyakini bahwa ketika kita membantu, mungkin ada orang yang benar-benar sungguh gak punya uang untuk pulang, dan kemudian kita mengkompensasi dengan biasa naik patas seperti Pak Santosa tadi, terus kemudian memilih untuk naik yang di bawah patas, dan kemudian berpikir nanti bisa dilanjut dengan jalan kaki, dan kemudian ada yang memberikan tepengan. Tentu itu merupakan bentuk di mana sebenarnya ketika kita berani menyatakan tekad dan iman kita bahwa kita melakukan ini untuk dalam nama Yesus, dan Yesus akan memberikan jawaban dan akan memberikan peneguhan bagi kita bahwa kita tidak perlu takut akan apa yang kita pilih, bahwa selama yang kita pilih itu adalah Yesus, maka di situ ada jalan, di situ ada terang, dan di situ ada keselamatan. Mungkin kita lanjutkan dengan refleksi di nomor 3. Ketika Anda mengalami kesusahan, apakah saat itu Anda mengalami kebahagiaan? Mungkin untuk yang ini saya mungkin agak sedikit sharing ya. Dalam kehidupan saya mengalami banyak sekali tantangan ya. Sungguh sebetulnya tantangan yang saya alami itu sangat tercermin dengan apa yang kita ulas pada hari ini, yaitu bagaimana kecongkakan dan meninggikan diri itu sungguh meliputi diri saya pada saat itu ya, sebelum saya kemudian akhirnya sadar ya. Dan Tuhan memberikan saya itu ujian dengan kesusahan yang sangat luar biasa, dan sangat berat. Mungkin itu akan sulit untuk dihadapi, atau hampir itu sesuatu hal yang saya sendiri pun ketika saya berefleksi sekarang, tentu saya tidak pernah berpikir bahwa segala kesusahan itu Tuhan lepaskan saya dari segala kesusahan itu, dan Tuhan membawa saya untuk kembali berkarya di ladang Tuhan, atau memulai kesadaran saya dengan semangat yang baru untuk bekerja di ladang Tuhan, atau untuk melakukan segala sesuatu yang setidaknya sesuai dengan firman Tuhan. Ketika saya mengalami kesusahan, saya hanya berdoa pada waktu itu ya, dan sering sebetulnya saya itu mengalami titik naik turun dalam kehidupan itu, semuanya itu serba ekstrim. Dan pada saat setiap kali saya mengalami itu ya saya nggak bicara ini ya, saya sebagai manusia yang lama ya, maksudnya Anjar yang lama ini kan Anjar yang sangat keras kepala, yang sangat sombong, masih congkak meskipun sudah mengalami segala sesuatu, dan kemudian Tuhan berikan jalan keluar, berikan terang cahaya Tuhan, tapi saya tetap congkak. Tetap saja saya tidak melihat itu sebagai sebuah bentuk keselamatan dan merupakan bentuk tangan-tangan Tuhan yang bekerja. Tetap itu bisa karena saya. Nah, tetapi pada titik tertentu ketika saya mengalami masa yang sangat sulit sekali, saya kemudian kembali dan merenung, merefleksi, dan kemudian saya hanya menyerahkan diri saya pada Tuhan. Dalam kesusahan luar biasa itu, sungguh Tuhan hadir, dan saya mendapatkan kebahagiaan. Kebahagiaan ini artinya apa? Bahwa terlepas dari proses panjang dari kesulitan saya,
entah bagaimana, pengalaman saya kurang lebih seperti yang Pak Santosa alami tadi. Di dalam pengalaman saya bahwa ketika saya menyerahkan seluruh pengharapan saya pada Tuhan, saya berdoa pada Tuhan Yesus, saya berdoa pada Bunda Maria, saya terus mengarahkan hati dan pikiran saya untuk memperbaiki apa yang saya lakukan sebelumnya. Artinya saya tidak membuat sebuah resolusi doa yang bersyarat ya. Artinya Tuhan, saya dipilihkan ini dong, kalau dapat ini nanti saya bakal begini. Saya mencoba menjauhkan diri saya dari doa-doa transaksional ya. Sehingga saya hanya berdoa itu adalah Tuhan, sudilah kiranya Tuhan untuk membimbing dan menuntun setiap langkah dalam hidupku, terjadilah seturut dengan rencanamu. Dalam penyerahan tersebut, saya entah dari kekuatan yang luar biasa itu ada menghinggapi saya sehingga kemudian saya itu bisa bisa melangkah dengan sangat kalau bahasa mungkin Alkitabnya ya, dengan sangat gemilang ya. Karena Tuhan itu benar-benar sungguh memberikan saya kebahagiaan. Kebahagiaan itu dalam bentuk apa? Dalam bentuk ketenangan batin, dalam bentuk pikiran yang jernih, dalam bentuk langkah-langkah yang selalu di dalam terang dari Allah Bapa sendiri gitu. Sehingga ketika mengalami kesusahan, apakah Anda mengalami kebahagiaan? Dari pengalaman saya pribadi, iya. Karena ini juga mungkin ada hubungannya dengan nature-nya manusia sendiri ya. Kalau nggak susah itu nggak nyadar. Kalau mungkin nggak benar-benar kebanting banget itu nggak pernah menyadari bahwa segala penyelenggaraan Tuhan itu begitu indah. Jadi mungkin ini merupakan sebuah tantangan bagaimana kita itu bisa bersyukur ya di dalam doa pada saat kita itu bahagia. Sehingga kita bahagia dan mengalami kebahagiaan. Kalau kita kemudian susah, kemudian kita berdoa, kita mengalami ketenangan, kemudian kita mendapatkan kebahagiaan di dalam doa, tentu itu sesuatu hal yang sifatnya itu ya manifestasi bahwa doa itu seperti sebuah harapan yang transaksional semata. Tetapi di sini sesungguhnya doa itu dari pengalaman pribadi saya. Saya mengalami ini justru pada saat saya berada di titik terendah di mana saya sungguh tidak tahu lagi berpikir harus bagaimana ya, karena dalam pengalaman saya itu kita tidak hanya sekedar berhadapan dengan sesuatu yang tidak akan sangat sulit sekali ya, bahkan itu mengancam keselamatan saya secara nyata ya, sehingga kalau dinalar tuh ya nggak nalar, tetapi ketika berserah tadi saya mengalami kebahagiaan. Sehingga dalam bahasa sederhana, kalau dari pengalaman spiritual saya sendiri ya, dari pengalaman saya ini saya mengatakan bahwa kesusahan itu mengalami kebahagiaan. Tetapi kemudian tantangannya ketika saya sudah diangkat kesusahannya, apakah bahagia itu juga akan mengalami kebahagiaan? Ini merupakan sebuah pertanyaan bagi diri saya sendiri, dan ini merupakan tantangan karena ya namanya manusia ya, kadang kalau udah senang mungkin akan lupa. Tapi ini yang tentu juga Tuhan Yesus ingatkan kembali dari bacaan kita di Lukas 6 ya, ayat 17 di sambung 20 dan 26 ini. Ini sebetulnya dijelaskan di situ, ketika kita bisa merendahkan diri kita dan kita bisa melihat kita ini bolehlah kita miskin di hadapan Tuhan. Tetapi miskin itu dalam arti kita menyerahkan dan menundukkan segala yang kita punya itu di bawah kuasa dari Allah Bapa sendiri. Itu yang saya percayai dan saat ini saya pegang dan saya sungguh percaya. Dan itu semua menggerakkan saya dalam setiap karya pelayanan dan juga dalam setiap keinginan saya untuk untuk mengendalikan segala sesuatu yang masih menjadi sisi manusia saya, seperti mungkin kenikmatan duniawi yang berlebihan, seperti tadi yang di-sharing Bu Ani, Pak Anggiat juga, dan juga Pak Ardi serta Pak Santosa. Mungkin itu dari saya untuk poin nomor 3. Mungkin monggo kalau Bapak Ibu sekalian ada yang mau di-sharing dengan pengalaman bahwa susah itu mengalami kebahagiaan pada saat susah. Monggo Bapak Ibu sekalian. Saya Pak ya. Monggo Pak, monggo Pak. Tadinya saya ketika membaca pertanyaan 3, saya pikir apa salah atau saya
yang salah membaca gitu, atau ini pertanyaannya salah. Ketika Anda mengalami kesusahan, apakah Anda saat itu mengalami kebahagiaan? Loh, kok susah bahagia ya Pak ya? Terus saya pikir, loh susah kok bahagia. Betul. Nah, lalu saya pikir-pikir lagi, seperti pengalaman Bapak, mungkin kita juga berangkat dari pengalaman. Ternyata kalau kita renungkan ada benarnya Pak. Justru dari mengingat setiap pengalaman-pengalaman hidup itu, bahwa saat-saat masa susah itulah justru saya dibentuk oleh Tuhan untuk menjadi pribadi yang kuat, untuk menjadi orang yang bisa mencari jalan keluar terhadap masalah. Mungkin kalau nggak dibenturkan, saya nggak akan pernah belajar. Jadi saya pikir ternyata semakin saya meyakini, oh iya benar kalimat ini. Ketika saya mengalami kesusahan, saat itu saya mengalami kebahagiaan. Karena saya justru semakin diajarkan menjadi pribadi yang kuat. Dan itu saya alami. Gitu kan. Itu dari saya Bapak. Terima kasih. Terima kasih Pak Anggiat. Sungguh berarti kita memang sebagai murid-murid Yesus itu kita tuh disatukan dalam pemahaman yang sebenarnya itu sederhana-sederhana saja. Tetapi itu justru memberikan kita makna yang sangat-sangat luas. Ya, karena kalau kita sedikit mengutip lagi ya dari Matius 7 ya. Ini yang saya juga sangat meyakini, makanya susah kok bahagia. Mungkin ini kayak ada paradoks yang kok koyoknya nggak nyambung begitu. Tetapi di Matius 7 ayat 7 kita bisa lihat bahwa mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat, dan ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Dan kemudian di ayat 8, karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Tapi semua ini bisa terjadi dengan satu kata kunci, dalam nama Yesus. Baik, mungkin kita lanjut ya di poin nomor 4. Mengapa murid yang kaya, kenyang, tertawa, dan dipuji-puji dikatakan celaka? Mungkin ada yang mau memberikan sharing pendapat, Bapak Ibu sekalian, monggo. Oke, mungkin saya ini dulu ya, saya juga sedikit sharing dulu ya. Karena sebenarnya saya tuh tadi ya, sebenarnya saya singgung di awal tadi ya, murid kaya, kenyang, tertawa, dan dipuji tidak celaka. Karena sebenarnya di sini tuh sebenarnya bukan soal kaya, kenyang, tertawa, dipuji-puji, karena ini semua yang dinyatakan sebagai kaya, kenyang, tertawa, dan dipuji-puji itu merupakan sebuah simbolisasi dari segala sesuatu yang berlebihan. Artinya ya kalau kita udah senang ya itu dilebihkan, karena kita masih bisa lebih senang lagi. Segala sesuatu yang seperti yang tadi mungkin pengalaman Bu Ani, mungkin juga pengalaman Pak Santosa, bahwa sebetulnya ketika kita bisa naik kereta eksekutif atau kita bisa naik bus patas yang tentu nyaman kan, dan itu merupakan sesuatu hal yang membuat kita itu senang, mungkin tertawa gitu, atau merasakan kenyamanan. Tetapi sementara di saat yang sama kita ada dalam sebuah dilema di mana orang lain itu bisa lebih membawa manfaat atau mendapatkan manfaat dari selisih apa yang kita harus keluarkan pada saat itu. Nah, disinilah sebenarnya ketika mungkin saya sedikit mengutip dari sharing pengalaman Bu Ani dan Pak Santosa, kita meyakini bahwa sebenarnya inilah contoh murid-murid Yesus. Dari artinya bukan merupakan murid yang kaya, kenyang, dan tertawa, karena sebetulnya kita bisa, tetapi kita memilih untuk tidak melakukan. Itulah yang disebut kaya, kenyang, tertawa. Dan dalam situasi tersebut tentu kita ada dalam sebuah kondisi di mana kita sebenarnya itu meninggikan diri kita dalam sebuah kecongkakan batin. Nah, ini kan sesuatu hal yang sebetulnya secara mudah, kalau kita secara literal kita kembali kepada bacaan kita, ini sebenarnya sudah dijelaskan bahwa di situ adalah murid-murid kaya, kenyang, berbahagialah orang yang miskin. Miskin di sini artinya menggunakan apa yang dia punya itu untuk kemuliaan Tuhan dan menyerahkannya pada Tuhan.
dan tidak di atas Tuhan. Jadi kalau kita bicara dari refleksi dan diskusi, tentu ini merupakan sebuah sebuah nasihat, wejangan sekali lagi bahwa ini mungkin nggak perlu kita jawab, tetapi mungkin menjadi sebuah perenungan, karena apakah kita mau menjadi murid-murid yang kaya, kenyang, tertawa, dan dipuji-puji, dan itu membuat kita bahagia, atau justru sebaliknya, kita mau menjadi murid yang dalam tanda kutip miskin itu miskin secara dunia karena kita memberikan atau kita menyerahkan segala yang kita punya ini untuk kemuliaan Tuhan, sehingga kita akan ditinggikan karena kita tidak dipuji oleh manusia, tetapi kita dipuji dalam firman Tuhan. Mungkin untuk poin 4 ini, monggo nanti bisa jadi perenungan dari masing-masing kita secara pribadi. Saya lanjutkan pada poin nomor 5, coba kata kamu dalam ucapan celaka diganti dengan kami. Nah, ini mungkin boleh nih adik Axel, adik Stella mungkin bisa bacakan ini. Celakalah kami jika semua orang memuji kami, karena secara demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan nabi-nabi palsu. Ayo Dik Stella, mungkin kita ganti Dik Stella, kata kamunya diganti kami Dik Stella, coba yuk. Celakalah kami jika semua orang memuji kami, karena secara demikian juga nenek moyang telah memperlakukan nabi-nabi palsu. Terima kasih Stella, terima kasih. Ini merupakan penutup refleksi yang menurut saya juga pas ya. Artinya poin terakhir ini kan sebetulnya bukan merupakan pertanyaan, tetapi merupakan pernyataan yang sebenarnya itu memberikan kita kesadaran, atau sebenarnya itu merekap secara singkat apa yang kita ulas dari bacaan kita pada hari ini. Jadi sebagai konklusi sebetulnya ketika kita, atau celakalah kami jika semua orang memuji kami, karena di sini tentu ada kecongkaan tinggi hati dan di situ tidak ada kerendahan hati. Dan karena secara demikian juga nenek moyang mereka telah melakukan nabi-nabi palsu. Nah, ini juga mungkin sangat menarik ya di era sekarang ini, apalagi di era teknologi informasi di mana filter itu sudah hampir nggak ada ya. Kalau dulu zaman saya kecil itu, kalau kita semua kecil dulu masih ada departemen penerangan ya. Jadi kita itu disensor semuanya untuk filter. Nah, kalau sekarang di era internet ini kan banyak yang kemudian nggak ada filternya, sehingga kecenderungan untuk kita sendiri untuk memuji diri kita sendiri ya itu akan lebih tinggi gitu loh. Meskipun itu juga kita tidak sadari. Karena sikap-sikap yang sebenarnya merupakan ajaran dari Tuhan Yesus, yaitu kesederhanaan, menghindari kecongkakan, itu kan tentu kita sendiri kadang nggak sadar. Karena kadang dengan era sosmed ini kita sharing sesuatu yang berlebihan, kita kemudian mencoba untuk mendapatkan eksistensi sosial kita secara berlebihan, tentu ini merupakan sebuah tantangan zaman ya. Kita nggak sadar karena semua orang melakukan hal yang sama, tetapi sesungguhnya apa yang semua orang lakukan itu belum tentu sesuai dengan firman Tuhan. Maka dengan penutup refleksi di poin 5 ini, tentu ini merupakan sebuah panduan sederhana yang sangat patut untuk kita catat. Bahwa ketika kita memuji diri kita sendiri, maka celakalah kita. Karena secara demikian juga nenek moyang mereka telah melakukan nabi-nabi palsu. Karena kita adalah pengikut Kristus, tentu nasihat ini merupakan sebuah konklusi sederhana yang patut untuk kita pegang sebagai panduan kita dari perenungan kita dan ulasan yang kita lakukan bersama atas bacaan kita dari Injil Lukas 6 ayat 17 dilanjutkan dengan 20-26. Nasihat yang sederhana menjadi pengikut Kristus tentu penuh tantangan, tetapi kembalikanlah pada hal-hal yang sederhana seperti yang selalu Tuhan Yesus ajarkan atau khotbahkan dalam setiap pengajarannya,
terutama merujuk pada khotbah Tuhan Yesus di tempat yang datar yang kita bahas pada malam hari ini. Mungkin itu saja refleksi dan diskusi kita dalam ulasan ini. Kita lanjutkan dengan doa umat. Monggo Bu Agnes, doa umat boleh. Bapa yang Maha Kasih, karena kasih-Mu pula kami boleh mengikuti pendalaman iman pada malam hari ini dalam keadaan sehat semuanya. Ya Bapa, semoga Engkau memberikan kesehatan kepada keluarga-keluarga di lingkungan Katarina Sena. Semoga kesehatan yang Kau berikan kepada mereka sungguh berarti, karena tanpa kesehatan kami tak dapat menikmati segala sesuatu yang kami rasakan saat ini di saat sakit. Bapa, berikanlah kebahagiaan dan kegembiraan bagi keluarga-keluarga mereka, dan satukanlah kita dalam tali kasih-Mu, dan bersyukur sepenuhnya atas seluruh karunia yang Kau berikan hingga saat ini. Kami mohon. Kabulkanlah doa Doa kami ya Tuhan. Ya Bapa, kami sungguh percaya Putra-Mu adalah pembawa damai dan hidup. Berikanlah kami semua umat manusia kemampuan untuk melaksanakan ajaran-ajaran Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, yaitu untuk hidup damai dan selalu memberikan penghargaan pada nilai-nilai dasar kemanusiaan. Bapa, sudilah kiranya Engkau memberikan semangat perdamaian bagi bangsa-bangsa yang saat ini sedang berperang dan saling menyakiti. Semoga segala pertikaian dan perang dapat segera berakhir dan tidak ada lagi pertumpahan darah di dunia ini. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa, kami sungguh percaya bahwa firman-Mu adalah untuk segala bangsa dan untuk semua umat manusia. Bapa, kiranya Engkau berkenan untuk menyentuh mereka-mereka yang telah meninggalkan gereja dan bahkan kemudian bertekun untuk menyebarkan kebohongan serta ajaran-ajaran palsu yang menghina gereja dan umat Allah. Berikanlah mereka terang hati dan kemampuan untuk merasakan secara langsung kasih-Mu, sehingga mereka dapat mengarahkan kembali hidup mereka kembali pada semangat kasih, berhenti menyebar kebencian, dan menghentikan permusuhan antar umat beragama di dunia. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa yang Maha Kasih, sabda-Mu adalah jalan kebenaran dan hidup, dan lewat sabda-Mu kami menjalankan hidup kami. Tuntunlah selalu hidup kami ya Bapa, sehingga kami dapat meneladani Putra-Mu terkasih Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Ya Bapa yang Maha Rahim, terima kasih atas sabda bahagia dan peringatan yang Kau ajarkan kepada kami dalam bacaan Injil Lukas ini. Buka hati dan pikiran kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat memahami dan melakukannya sesuai dengan hikmat yang boleh kami terima dari-Mu. Dan ampunilah segala kelalaian dan dosa yang kami lakukan, khususnya kepada sesama yang lemah, tersingkir, miskin, yang mengakibatkan mereka lebih menderita. Demi Tuhan Yesus Kristus yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dan Roh Kudus, sekarang dan sepanjang segala masa. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Semoga usaha dan perjuangan hidup kita dan segenap anggota keluarga kita selalu dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari kita tutup pertemuan kita ini dengan lagu doa penutup, lagu Betapa Indahnya.
Saat jiwa dahaga dan lapar, Engkau puaskan kami dengan santapan rohani, tubuh dan darah nan suci. Saat jiwa Engkau segarkan dengan santapan surgawi, tubuh dan darah nan suci. Betapa indahnya perjamuan kudus, betapa indahnya saat kami menyambutmu, betapa indahnya kehadiranmu yang bertata kuatkan iman kami. Saat jiwa dahaga dan lapar, Engkau puaskan kami dengan santapan rohani, tubuh dan darah nan suci. Saat jiwa dalam hampa, Engkau segarkan kami dengan santapan surgawi, tubuh dan darah nan suci. Betapa indahnya perjamuan kudus, betapa indahnya saat kami menyambutmu, betapa indahnya kehadiranmu yang bertata kuatkan iman kami. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Saya kembalikan ke Pak Ardi untuk pengumuman-pengumuman. Matur nuwun, terima kasih. Baik, terima kasih matur nuwun ya Mas Anjar yang sudah memfasilitasi menjadi fasilitator untuk pertemuan Go Kitab Suci lingkungan kita malam ini.